Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita pada saat ini, dan tentunya kita berharap dan senantiasa berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita ikuti pada saat ini dan sebelumnya dan setelahnya menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di Al-Mizan nanti pada hari kiamat. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, ayyuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita akan masuk ke bahasan bab yang ke-7, bab yang ke-7 dari kitab At-Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Di kitab bahasan kita adalah Kitab At-Tauhid ya, dari kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita telah memasuki beberapa bab, dan sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang ke-7. Di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babu qaulillahi ta'ala wa huwal azizul hakim, surah Ibrahim ayat 4, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, surat As-Saffat ayat 180, walillahil izzatu walirasulihi al-munafiqun ayat 8. Kemudian kata beliau, wa man halafa bi'izzatillah wa sifatihi. Jadi yang di PDF yang dibagikan sepertinya terjemahnya itu tidak lengkap ya. Di situ jadi ditambahkan saja, ditulis di situ keterangannya sebagai pelengkap ya, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang ke-7, dan juga dalam PDF itu tidak ditulis babnya yang keberapa. Jadi ditulis saja di situ untuk mengingatkan urutannya. Jadi bab yang ke-7, jadi babun qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan di situ, surah Ibrahim ayat 4, dialah Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana. Kemudian juga beliau menukil firman Allah, surah Saffat ayat 180. Saffat ayat 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah, maha suci Rabbmu. Rabbil izzati, Rabb yang maha al-izzah, memiliki sifat al-izzah, kemuliaan, kekuatan, dan seterusnya dari makna al-izzah yang nanti kita akan sebutkan. Kemudian selanjutnya beliau menukil al-munafiqun ayat 8. Al-munafiqun ayat 8. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Dan al-izzah itu milik Allah, yang milik Allah. Dan wali rasulihi, izzah itu juga kepada milik atau diberikan kepada rasulnya dan juga kaum mukminin. Itu Al-Munafiqun ayat 8. Kemudian beliau menyebutkan wa man halafa bi'izzatillah wa sifatihi, dan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut sifat izzah, bi'izzatillah, dengan izzatillah, izzah Allah, sifat izzah bagi Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat lainnya. Ini yang beliau sebutkan sebagai judulnya, sebagai judul dari bab beliau yang beliau sebutkan di sini dalam bab yang ke-7. Nah, jadi itu dilengkapi saja supaya lengkap judul yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik, ini sudah ditulis ya. Jadi waman yang terakhir kata beliau, waman halafa bi'izzatillah wa sifatihi, dan barang siapa yang bersumpah dengan izzah Allah, izzah Allah dan sifat-sifat lainnya. Izzah Allah tentu sifat izzah bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat lainnya. Kemudian baru beliau menyebutkan di situ hadis Anas ya, hadis Anas atau hadis Ibnu Abbas ya. Jadi di situ beliau menyebutkan wa qala an Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqulu jahannam qat wa izzatuk
Wa qala Abu Hurairah 'anil Nabi alaihi salatu wassalam, yabqa rajulun bainal jannati wan nar, akhiru ahli an-nar dukhulan al-jannah. فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. Ini judulnya ya, ini judulnya panjang, Al-Imam Al-Bukhari sebutkan ya. Jadi karena itu kalau boleh, kalau ada buku terjemahan Sahih Al-Bukhari itu dirujuk ke bab yang ke-7 Kitab Tauhid supaya lebih lengkap lagi. Jadi nanti kalaupun dicatat ini banyak ya. Nah, yang sekarang kita sebutkan dengan cepat saja, nanti dirujuk di situ judul yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dalam bab yang ke-7 Kitab Tauhid. Karena di PDF-nya ini sangat ringkas sekali. Nah, di PDF-nya ini langsung menyebutkan hadis dalam bab. Hadis dalam bab beliau sebutkan itu hadis Ibnu Abbas. Nah, jadi kalau yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan isyarat-isyarat hadis. Nah, jadi coba kita lihat ya. Jadi udah tadi kita sebutkan Imam Bukhari menyebutkan babnya dengan panjang, banyak nukilan-nukilan. Kita ulangi, bab firman Allah, beliau sebutkan Ibrahim ayat 4, surah Shafat ayat 180, Al-Munafiqun ayat 8, lalu kemudian beliau menyebutkan dan barang siapa yang bersumpah dengan sifat izzah bagi Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Lalu kemudian ini lanjutannya. Wa qala Anasun, dan Anas meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul jahannam qat wa izzatik. Nah, ini beliau mengisyaratkan hadis Anas. Hadis Anas ini yang disebut dengan hadis muallaq. Jadi hadis muallaq itu adalah hadis yang dipotong, dihapus sanadnya. Baik dari awal atau berurutan dan seterusnya sampai akhirnya sahabat ke sahabat. Kan ini dari Anas kan banyak tentunya sanad-sanadnya dipotong. Nah, cuma ini adalah gaya atau cara Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentunya dan imam-imam yang lain. Nah, khusus Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala muallaknya ini ya semua sahih. Nah, kecuali ada isyarat-isyarat yang tidak sahih ya. Yang tidak sahih apabila diriwayatkan dengan sighah at-tad'if. Dengan sighah yang mengatakan diriwayatkan. Tapi ala kulli itu istilah yang ada dalam ulama atau mustalahul hadis, tapi yang di dalam bab kita ini beliau mengisyaratkan hadis Anas. Jadi beliau menyebutkan waqala Anas. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqul jahannam, neraka jahanam mengatakan qat wa izzatik, ya Allah cukup wa izzatik, demi izzahmu. Ini tadi kita sebutkan hadis muallaq ya, yaitu hadis yang dihapus sanadnya, tinggal disebut sahabatnya saja. Dan ini dalam bab ini beliau akan sebutkan hadisnya ya, beliau akan sebutkan hadisnya yang lengkap. Nah, ini sepotong-sepotong saja. Kemudian dalam bab ini juga wa qala Abu Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Imam Bukhari dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengisyaratkan hadis Abu Hurairah. Mana sanadnya? Itu yang disebut dengan hadis muallaq. Itu beliau sebutkan dalam bab-bab biasanya untuk mengisyaratkan. Taib dalam bab, karena ini bab ini kan sebagai judul saja, betul tidak? Judul bab. Jadi tidak mungkin beliau akan sebutkan riwayatnya semuanya. Jadi kalau riwayat semuanya ya nanti di dalam babnya itu tidak isi babnya, karena ini di judul saja beliau mengisyaratkan saja. Nah, itu biasanya muallaq. Ya, jadi yang dihapus sanadnya. Jadi beliau mengisyaratkan tadi hadis Anas, sekarang beliau mengisyaratkan hadis Abu Hurairah. Jadi kata beliau qala Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Nabi bertanya, mana sanadnya? Ini sahih apa tidak? Kan tidak jelas. Nah, itu nama hadis muallaq. Ada di dalam bab-bab lain, dalam kitab-kitab lain, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mesebut sanadnya. Dan itu sudah diterangkan oleh para ulama tentunya, terutama Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi? Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, ya baqa rajulun bainal jannati wan nar. Jadi akan tersisa seorang
bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Akhiru ahlin nar dukhulan al jannah, dan itulah orang yang paling akhir, orang ahli neraka yang paling akhir masuk surga. Ahli neraka yang paling akhir masuk surga. Fayaqul, jadi orang ini berdoa kepada Allah, berseru kepada Allah, Rabbisrif wajhi 'anil nar. Ya Allah, selamatkanlah wajahku, maksudnya dirinya, dari neraka. La wa izzatika la as'aluka ghaira. Tidak, dan demi kemuliaanmu, demi izzahmu ya Allah, la as'aluka ghairaha, dan aku tidak akan memohon selain permohonan itu. Ini maksudnya apa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kan bab ini berkaitan dengan sifat Allah atau nama Allah Al-Aziz dan sifatnya Al-Izzah. Jadi beliau akan menyebutkan potongan-potongan hadis yang berkaitan dengan izzah, yang menyebutkan izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Salah satunya adalah riwayat tentang orang ahli neraka yang paling akhir, ya, yang paling akhir masuk surga, yang paling akhir selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Ya, sebelum diselamatkan orang ini berdoa. Nah tadi, Rabbisrif wajhi 'anil nar, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. La wa izzatika la as'aluka ghairak, demi izzahmu aku tidak akan memohon selain permohonan ini satu saja. Itu katanya. Tapi dia bertawassul dengan apa? Izzah Allah. Bertawassul dengan izzah Allah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, inna Rasulullah SAW qala Allah azza wa jalla laka dzalika wa asyratu amthalihi. Ini beliau menyebutkan potongan-potongannya, ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa orang tadi, yaitu penduduk neraka yang paling terakhir tadi, mengijabahi, mengabulkan doanya seraya berfirman, laka dzalika wa asyratu amthalihi. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, wa asyratu amthalihi, dan 10 kali lipatannya. 10 kali lipatannya. Ini sekali lagi supaya kita paham, ini masih dalam penyebutan topik bab ke-7 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi lagi-lagi kita ingatkan, kalau ada terjemahan Sahih Bukhari, silahkan rujuk ke situ. Jadi kita ulangi, Abu Hurairah tadi meriwayatkan doa ahli neraka yang paling terakhir, ya, masuk surga. Sebelum masuk surga berdoa. Apa doanya? Ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka, dan demi izzahmu aku tidak akan mohon selain permohonan itu satu saja. Namun dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang ini. Mengabulkan doa ini seraya berfirman, Allah mengatakan kepada orang itu, laka dzalika. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, gitu. Laka dzalika. Wa asyratu amthali, dan 10 kali lipatannya. Ini luar biasa. Itulah izzah Allah Subhanahu wa taala. Hambanya memohon satu permohonan, ternyata dilipat gandakan menjadi 10. Itu luar biasa. Belum berakhir judulnya. Wa qala Ayyub, katanya di sini, wa izzatika la ghina bi an barakatika. Wa qala Ayyub, dalam riwayat lain, wa qala Ayyub, wa izzatika, demi izzahmu ya Allah, la ghina bi an barakatika, aku tidak akan pernah merasa, gitu, aku akan selalu, gitu ya, aku akan selalu memerlukan, ya, memerlukan barokahmu. La ghinabi, aku tidak mampu terpisah, gitu, yakni akan selalu memerlukan barokahmu. Yaitu barokah apa? Makna barokah pernah kita sebutkan. Barokah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Barokah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Ini dia topik
Ya, bab yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi barang siapa yang susah mencatatnya, nanti dirujuk ke kitab Sahih Bukhari terjemahnya. Buka saja di situ bab yang ketujuh. Nah, supaya jelas di situ. Baik. Jadi, ayyuhal khairutul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengetahui dengan ringkas tadi topik bab yang ketujuh seperti yang disebut oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, kita lihat satu-satu dan para ulama tentu menjelaskan ini semua. Telah dijelaskan oleh syurah para ulama hadis yang mensyarah Sahih Bukhari, pasti mensyarah bab-bab atau topik bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi karena itu kita lihat dulu makna topik babnya. Nah, tadi kita sebutkan secara ringkas, ya, sekarang kita lihat. Baik. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sekali lagi ini sebelum masuk hadisnya ya, sebelum masuk hadisnya. Ini masih dalam topik bab yang ketujuh yang tadi kita sebutkan. Jadi bab qaulillah taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aziz al-hakim. Wa huwal aziz al-hakim. Nah, ini di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz dan Al-Hakim. Nah, namun tentu fokus beliau banyak lebih kepada Al-Aziz. Banyak lebih kepada nama Allah Al-Aziz dengan sifatnya Al-Izzah, dengan sifatnya Al-Izzah. Tadi kita sebutkan. Nah, sebagaimana halnya bab-bab sebelumnya, banyak Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fokus kepada asma wa sifat. Nah, tentu bab Kitabut Tauhid atau Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari ini tidak sepenuhnya membahas asma wa sifat, tidak. Ada bab-bab tauhid, bab-bab akidah yang lain yang beliau jelaskan melalui bab dan riwayat yang beliau riwayatkan di sini. Namun awal-awal kita melihat beliau banyak menyampaikan, banyak meriwayatkan atau bahkan menekankan kaitannya dengan asma' sifat. Ya tentu tujuannya jelas ya, seperti mana pernah kita sebutkan bahwa beliau ingin menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, ashabul hadis ini menetapkan asma Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifatnya tanpa ada takwil, tanpa ada tamtsil, tasbih, ta'til dan seterusnya. Nah, ini karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala kalau kita melihat dari kitab-kitabnya, beliau adalah pengikut daripada manhaj as-sahabah dalam semua hal, yaitu terutama dalam bab akidah. Oleh itu hendaknya seorang yang ingin mempelajari akidah, ya pelajari saja langsung dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya tentunya dengan diikuti penjelasan-penjelasan yang lain sesuai dengan manhaj Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, jadi Al-Aziz Al-Hakim dalam surah Ibrahim ayat 4. Surah Ibrahim ayat 4. Di sini ada Al-Aziz, ada Al-Hakim. Al-Aziz itu tentu nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Al-Izzah. Karena setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan darinya sifat. Ya, dikeluarkan darinya atau mengandung sifat. Mengandung sifat. Dan ini yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Tidak seperti Mu'tazilah yang pernah kita pelajari, tidak seperti Mu'tazilah atau mungkin Jahmiyah yang ekstrim dan juga yang lain yang hanya menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala namun tidak menetapkan sifat-sifatnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini para ulama menyebutkan kaidah yang masyhur sekali dalam bab asma wa sifat, al-qaulu fi adzat kal qaulu fi sifat. Nah, jadi keyakinan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, itu sama juga dengan sifat-sifatnya, sama dengan sifat-sifatnya. Tidak boleh dipisah-pisahkan seperti Mu'tazilah. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Jadi kalau menetapkan sifat, maka sifat yang lain juga harus ditetapkan. Juga kaidah dalam hal ini yang kita ingatkan bahwa al-qaul fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dil akhar. Nah, jadi keyakinan terhadap sebagian sifat maka
itu adalah keyakinan kepada sifat-sifat yang lain. Keyakinan kepada sebagian sifat, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keyakinan kepada sifat-sifat yang lain. Jadi kalau kita meyakini sifat izzah ada bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat yang lain harus kita yakini, itu maksudnya. Dan ini adalah bantahan kepada siapa? Bantahan kepada ahli takwil dari golongan Asy'ariyah, dari golongan Maturidiyah, dan juga ahli kalam yang lainnya. Kalau tadi kaidah yang pertama, al-qaul fi dzat kal qaul fi sifat, keyakinan terhadap zat Allah yaitu nama Allah Subhanahu wa taala sama dengan keyakinan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi kaidah yang kedua ini adalah bantahan kepada ahli kalam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah yang mentakwil sebagian sifat dan menetapkan sebagian yang lainnya. Hanya mereka kalau kita melihat menetapkan sifat 20, lalu selebihnya tidak ditetapkan. Atau Asy'ariyah zaman dahulu hanya menetapkan sifat 7 saja, yang lainnya tidak ditetapkan. Maka disebutkan oleh para ulama kaidahnya sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini, bahwa al-qaul fi ba'd as-sifat kal qaul fi ba'd al-akhar. Jadi keyakinan terhadap sebagian sifat itu adalah keyakinan kepada sifat-sifat yang lainnya. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dibagi-bagi, ada sifat 20 lah, ada sifat yang lain lah, tidak. Jadi semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang penting ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, maka itulah yang ditetapkan. Tidak boleh dianaktirikan istilahnya. Baik, jadi di sini Al-Aziz Al-Hakim, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki masing-masing mengandung sifat. Al-Aziz, ya, Al-Aziz dengan singkat maknanya adalah kamal al-quwwah wal qudrah. Jadi Al-Aziz maknanya adalah kesempurnaan, kekuatan dan kesempurnaan kekuasaan. Yaitu makna daripada Al-Aziz bagi Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan. Dan juga kalau kita melihat Aziz, ya, Al-Aziz, makna Al-Aziz dari segi bahasa adalah al-quwwah, ya. Di antara makna Al-Aziz dari segi bahasa adalah al-quwwah, yaitu dhiddu az-zul, lawan daripada az-zul, lawan daripada kehinaan, lawan daripada rendah dan hina. Oleh karena itu diterjemahkan sebagai mulia. Namun al-izza itu tidak hanya mulia, ya, karena lagi-lagi ya bahasa kita tidak mampu mencakupi seluruh makna yang ada. Jadi alih bahasa atau terjemahnya dilihat dari segi satu sisi saja. Oleh karena itu ada baiknya kalau ada kesempatan dibahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya lebih tahu makna secara keseluruhannya. Jadi Al-Izzah yang itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, itu tadi Al-Quwwah, kekuatan. Kemudian tadi disebutkan para ulama dhiddu az-zul, lawan daripada kehinaan. Oleh karena itu para ulama itu diterjemahkan dalam bahasa kita Al-Izzah biasanya kemuliaan. Ini dari satu sisi. Oleh karena itu tadi kita sebutkan makna daripada Al-Izzah adalah kamal al-quwwah wal qudrah. Itu makna Al-Izzah. Kamal al-quwwah wal qudrah, kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan. Itu makna Al-Izzah. Jadi kalau kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung yang tadi. Mengandung kesempurnaan dari segi kekuatan dan dari segi kekuasaan. Dan bahkan para ulama, contohnya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan juga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah daripada Sahih Bukhari ini menyebutkan bahwa izzah Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu
itu mencakup tiga sisi. Kemuliaan, izzah Allah Subhanahu wa taala itu mencakup tiga sisi. Yang pertama adalah izzatu al-quwwah, kemuliaan dari sisi kekuatan. Maknanya Allah kekuatannya maha sempurna, yaitu ketika menyebutkan Al-Aziz, itu kan tadi mengandung sifat izzah. Apa yang dikandung oleh sifat izzah? Tiga macam atau tiga cakupan. Yang pertama adalah al-quwwah. Jadi Al-Aziz atau Al-Izzah itu mengandung kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari segi kekuatannya. Quwwah. Allah Maha Quwwah. Sudah kita bahas Dzul Quwwati Al-Matin. Dialah yang memiliki kekuatan, dan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, gitu. Nah, di dalam sifat Al-Izzah atau di dalam nama Allah Al-Aziz terkandung sifat itu, sifat kekuatan itu. Kemudian yang kedua adalah Izzatu Al-Qudrah. Baik. Jadi Izzatul Qudrah di sini maksudnya adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dari segi Al-Qudrah, kekuasaan. Dari segi kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan yang sempurna. Al-Qudrah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, izzah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah, kata para ulama, izzatul imtina. Imtina maknanya tercegah. Jadi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, izzah Allah tercegah dari apa? Tercegah dari seluruh sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat aib. Jadi tidak ada tidak ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kurang padanya. Jadi oleh karena itu izzah ini dari segi makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Jadi kita ulangi, izzah Allah Subhanahu wa taala itu mengandung tiga, tadi kita sebutkan tiga makna atau tiga sifat. Ada al-quwwah, kekuatan, ada al-qudrah, kekuasaan. Dalam hal ini para ulama juga menyebutkan sebagai al-ghalabah, kekuasaan. Al-ghalabah maknanya kemenangan. Kemudian al-qahr. Jadi al-quwwah, al-qudrah yaitu kekuasaan, kemampuan, kekuasaan, kemudian kemenangan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan sifat al-izzah. Kemudian yang terakhir al-imtina, tercegah, yaitu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada suatu pun yang mampu mengalahkannya. Jadi al-izzah tadi itu kandungan-kandungan maknanya. Jadi ketika kita menyebutkan Al-Aziz, itu kita hadirkan tiga makna yang disebutkan oleh para ulama. Kandungan di situ Al-Aziz, yaitu sifatnya Al-Izzah, mengandung kekuatan, mengandung kekuasaan, kemenangan, kemudian imtina, tercegah dari seluruh sifat-sifat yang kurang. Namun para ulama tadi kita sebutkan dengan ringkas, mereka menyebutkan al-izzah maknanya adalah menunjukkan kamal al-quwwah wal qudrah, kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan. Jadi itu kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan. Baik, kemudian nama Al-Aziz, nama Al-Aziz ini tadi kita sebutkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kalau kita lihat di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menetapkan dengan riwayat-riwayat yang sahih. Di dalam Al-Qur'an itu sendiri banyak nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz disebutkan. Disebutkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Al-Aziz dalam Al-Qur'an sebanyak 92 kali. Sebanyak 92 kali. Itu banyak. Itu menunjukkan bahwasanya benar-benar Allah menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki sifat izzah. Sifat izzah.
Apa makna sifat izzah? Yang terkandung di dalamnya 3 makna tadi. Kekuatan, kekuasaan, atau kemenangan. Dan juga imtina, tidak ada yang di situ padanya celah-celah aib, kekurangan, dan seterusnya. Taib. Kemudian Al-Hakim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Nah, ini Al-Hakim juga banyak ya. Al-Hakim juga banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai namanya. Sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 91. Ya, 91 kali. Nah, sifat Al-Aziz, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, ini kebanyakannya bergandeng, ya, bergabung disebutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Walaupun berdiri sendiri saja itu sudah sempurna, itu tidak. Nah, kemudian digandengkan dengan nama Allah atau digabungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lain menjadi sempurna di atas sempurna. Sebetulnya kata para ulama di sini Al-Aziz Al-Hakim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Al-Aziz dan Al-Hakim dalam ayat ini, ya? Kalau tidak hanya gandengannya Al-Aziz saja, tidak. Al-Hakim saja tidak, itu banyak nama-nama Allah Subhanahu kalau kita membaca Al-Qur'an. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama dan sifat, ya, yang sama dengan makhluknya tapi tidak sama pada hakikatnya. Contoh, di sini Al-Aziz Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Menang, tidak ada yang mampu mengalahkannya, dan Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh apa saja kekuatan pada tangannya, itu tidak. Namun kekuatan tersebut tentu akan lebih sempurna lagi, walaupun pada diri Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz itu sendiri sudah sempurna, namun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim supaya kita lebih paham bahwasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan, qudrah Allah Subhanahu wa taala, al-ghalabah Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, bentuknya Al-Hakim, yaitu hikmah, bijaksana, tepat pada tempatnya. Tidak seperti makhluk tentunya, tidak seperti makhluk. Makhluk nih kalau udah kuat betul, ya seperti Firaun pula, lupa dia pikir dirinya yang paling kuasa, itu tidak. Makhluk ini kalau udah kuat begitu udah sombong, berarti tidak hikmah. Kalau udah menang merasa dirinya ini tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tidak yang mampu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya kekuatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah hakim. Memiliki hikmah, yaitu menempatkan pada tempatnya. Jadi hakim di sini diambil dari kata hikmah dan juga hukum. Hikmah dan hukum. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum kauni maupun hukum syar'i, itu memiliki hikmah. Baik yang diketahui oleh makhluknya, manusia, atau yang tidak diketahuinya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzolimi makhluknya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum kauni, ya, matahari diterbitkan dari arah timur kemudian ditenggelamkan dari arah barat, itu kan hukum alam, hukum kauni, itu tidak. Itu semua ada hikmahnya, baik yang diketahui maupun tidak diketahui. Gempa bumi, pandemi, dan seterusnya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala al-kauni, dari namanya Al-Hakim, dan itu semua ada hikmahnya, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dan itu sekaligus menunjukkan izzah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha Qudrah. Gitu. Allah Maha kekuatannya sempurna, menunjukkan makhluk-makhluknya bagaimana Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya luar biasa. Namun pada tempatnya, namun sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya di sini Al-Aziz Al-Hakim. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Sang Pencipta, itu tidak ada yang mampu mengalahkannya, memiliki kesempurnaan, kekuatan yang luar biasa,
namun itu pada tempatnya. Sekali lagi tidak seperti makhluknya. Kalau udah pandai begitu, kalau udah kuat, kalau udah sering menang, dah besar kepala. Dah tidak hikmah lagi. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya persamaan nama kemudian sifat itu tidak menunjukkan persamaan hakikat. Baik. Wahwal aziz al-hakim. Wahwal aziz al-hakim. Oleh karena itu izzah itu kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita ingin mendapatkan izzah tersebut, ya, mendapatkan izzah yang hakiki, tentunya kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila izzah itu dicari melalui jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah izzah yang didapatkannya adalah izzah yang seperti fata morgana. Apa fata morgana? Di jalan tuh dilihatnya air tapi tiba-tiba di situ tidak ada. Nampak saja. Oleh karena itu kemuliaan seorang mukmin adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya kepada Allah Subhanahu, itulah kemuliaan yang hakiki. Dan itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan juga itu yang dinyatakan oleh para sahabat diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lainnya, dan itu adalah fakta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat, ya, memberikan izzah kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat-sahabatnya dan kaum Arab pada umumnya, ya, mengangkatnya karena Islam. Itu tidak karena Islam. Kalau tidak, ya mereka tidak dipandang sebelumnya oleh Persia, oleh Romawi, mereka tidak dipandang, ya, mereka dipandang orang kampung. Ya, tapi setelah mereka Islam, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan izzah kepada mereka tersebut, kaum tersebut. Oleh karena itu bagi mereka yang ingin mencapai mendapatkan izzah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi wali rasulihi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahil izzatu wali rasulihi, dan milik Allah izzah itu dan juga diberikan kepada rasulnya dan kaum mukminin. Nah, ini ya tentu ini izzah yang tadi kita sebutkan milik Allah Subhanahu wa taala, maka harus diminta darinya Jalla wa ala. Jadi sekali lagi kalau ingin kemuliaan hanya dari segi harta saja, kaya saja, ya suatu saat hartanya akan lenyap. Kemudian kalau kemuliaan itu dicapai atau dicari melalui jawatan atau jabatan pekerjaan saja, itu pun akan sirna. Oleh karena itu yang paling tepat di sini adalah mencari kemuliaan melalui jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bahwal aziz al-hakim. Surah Ibrahim ayat 4. Kemudian kata beliau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. As-Saffat ayat 108. Ini masih dalam bab, ya. Masih dalam syarah babnya. Subhana rabbika rabbil izzati, subhana. Subhana itu maha suci. At-tasbih yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut subhana. Dari kata at-tasbih yaitu mensucikan. Jadi makna mensucikan di sini adalah mensucikan dari sifat-sifat di luar sifat-sifat yang telah disebutkan. Mensucikan dari segala hal yang mengurangi izzah tersebut. Kemudian mensucikan dari segala macam aib. Maka di sini disebut surah Saffat ayat 180, subhana rabbika, maha suci. Ya, maha suci maknanya adalah mensucikan. Mensucikan, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam sifat-sifat yang aib, sifat-sifat yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menyebutkan nama dan sifat Allah yang tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, atau mentawil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud hal itu, atau bahkan mentaktil dan seterusnya, maka masuk di sini makna subhana. Jadi kalau menyebutkan subhana rabbika, maknanya itu kita tunduk patuh kepada apa yang disebutkan olehnya sebagai nama-nama dan sifat-sifatnya,
Dan seterusnya daripada keyakinan yang lain, akidah-akidah salaf yang lain, itu adalah bentuk kita mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Nah, ini ditujukan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya, kaum mukminin. Nah, oleh karena itu para ulama menyebutkan Rabb di sini adalah maknanya Rabb yang khusus. Rabb yang khusus. Karena kalau dilihat ya, Rabb itu ada bentuknya bentuk umum, ada bentuknya bentuk khusus. Kita ketahui Rabb dari segi rububiyah. Rabb maknanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya, fiil, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada disebut tauhid rububiyah, yaitu dilihat dari segi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan Allah ya? Berkuasa, menolong, mematikan dan seterusnya, itu adalah rububiyah Allah, maka itulah makna Rabb. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Nah, di sini Rabb di sini disandarkan kepada mu, yaitu Nabi SAW dan sekaligus kaum mukminin. Rabbika mudhaf mudhaf ilaih. Rabbi mudhaf, kaf di situ mudhaf ilaih. Nah, yaitu disandarkan di situ. Nah, oleh karena disandarkan kepada Nabi SAW dan maknanya juga disandarkan kepada kaum mukminin, para sahabat. Jadi di sini Rabb. Nah, itu yang dimaksud di sini ada Rabb yang khas, rububiyah al-khassah. Rububiyah al-khassah. Karena kalau rububiyah yang ammah, yang umum, itu ditujukan kepada seluruh makhluk. Misal Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb ini disandarkan kepada alam, semesta alam ini. Berarti kalau Rabb ini disandarkan kepada semesta alam, berarti umum atau tidak? Umum. Nah, jadi alam ini adalah masuk ke dalam kekuasaan Allah. Allah lah yang menjaga alam ini, Allah lah yang mengatur alam ini, Allah lah yang memberikan kehidupan kepada alam ini, dan semua yang ada di dalamnya, dan semua yang masuk ke dalam kategori alam. Nah, itu kan semua berarti ammah, mau kafir, mau muslim, mau jin, mau semua, gitu kan? Itu maka disebut rububiyah ammah itu. Ya, rububiyah secara umum. Tapi kalau disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kaum mukminin, maka ya tentu rububiyah yang dimaksud tidak secara umum. Tidak masuk kafir tentunya, seperti yang Rabbil Alamin, apalagi munafik tidak masuk. Maka di sini dikhususkan kepada Rasulullah SAW. Maknanya adalah rububiyah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ini adalah rububiyah al-khassah, yaitu bantuan Allah Subhanahu wa taala kepadanya khusus, kemudian pertolongannya kepadanya khusus, dan juga keistimewaan yang lain dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala hanya khusus kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya, tidak termasuk yang lainnya seperti pada Rabbil Alamin. Maka disebut di sini subhana rabbika. Subhana rabbika. Jadi maha suci Rabbmu. Berarti Rabbmu atau tadi mengandung rububiyah al-khassah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam sifat-sifatnya, itu harus disucikan dari segala bentuk macam aib, baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung menafikan, yang tidak langsung mentakwilkan. Itu dia. Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, Rabbmu yang mana satu? Rabbil izzati, Rabb yang memiliki izzah. Rabbil izzah. Apa makna izzah yang tadi kita sebutkan mengandung 3 makna. Rabbil izzah, Rabb yang memiliki izzah, kesempurnaan dari segi kekuatannya, dari segi kekuasaannya, tidak ada yang mengalahkannya, dari segi tidak ada celah sedikit pun daripadanya untuk masuk hal-hal yang mengurangi. Kemudian aib-aib tidak ada di situ, imtina, tercegah dari segala itu. Jadi Rabbil izzati amma yasifun, dari apa yang mereka sifat-sifatkan, yaitu orang-orang kafir tentunya. Amma yasifun, terhadap apa yang disifati, apa yang disebut oleh orang-orang kafir. Apa yang disebut orang kafir terhadap Rabb, Rabbmu, yaitu Rabb Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabb kita semua, yang Rabbil Izzati, apa yang mereka sebutkan, ada anak lah, itu tidak.
Ya, sifat-sifatnya. Ada anak lah, ada macam-macam sifatnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan pensucian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini masuk juga maknanya pensucian dari seluruh macam aib-aib yang ada, yaitu tadi ta'til, ta'wil, tasbih, tamthil dan segala macamnya. Dan itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu akhir ayatnya, bukan akhir kajian ya. Ya. Taib. Terus kemudian al-munafiqun ayat 8. Ini masih di judulnya, ini panjang ya judulnya. Ya, ini judulnya saja. Walillahil izzatu wali rasuli al-munafiqun ayat 8. Ini Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala itu membahas tentang izzah Allah ya. Nama Allah Al-Aziz dan membahas tentang sifat Allah Al-Izzah. Jadi beliau menukil potongan-potongan ayat dan juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan izzah. Yaitu untuk menekankan bahwasanya betul-betul ini adalah sifat yang harus begitu difahami, yang harus diimani oleh segenap kaum al-muslimin. Di situ al-munafiqun ayat 8, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Baik, jadi izzah di situ Allah Subhanahu wa taala tetapkan milik Allah Subhanahu wa taala. Izzah itu kemudian diberikan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ini surah Al-Munafiqun, ini namanya juga surah Munafiqun ya. Ini disebutkan karena sebab ucapan kaum munafikin. Ya, terkhusus ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ yang menyebutkan di ayat itu dia mengatakan lain roja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ini katanya. Kata orang munafik, jika kami kembali ke Madinah, katanya, nanti kami akan keluarkan itu nanti orang-orang yang memiliki izzah akan mengeluarkan orang-orang yang zul, yang hina. Itu siapa yang memiliki izzah? Ya dia, menurut sifat klaimnya. Jadi katanya di sini, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Jadi apabila kami telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang memiliki izzah, gitu, kekuasaan, gitu, akan mengusir dari Madinah orang-orang yang hina, remeh, begitu. Siapa yang dimaksudkan? Rasul dan para sahabat. Jadi siapa yang dimaksudkan memiliki izzah yang akan mengusir orang-orang hina? Mereka, ya, kaum munafikin ini. Oleh karena itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan sebagai jawaban ucapan tersebut walillahil izzatu wali rasulihi wal mu'minin, dan milik Allah sajalah izzah itu dan yang juga diberikan kepada Rasulullah dan juga kaum mukminin. Maka dibatasi, izzah itu hanya milik Allah, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan kaum mukminin, ini saja dibatasi. Adapun di luarnya maka tidak ada izzah sedikit pun. Berarti kebalikannya, gitu kan? Kebalikannya. Berarti yang izzah itu adalah Allah, kemudian tadi Rasulullah dan kaum mukminin, dan yang zul, yang adzal, yang hina, terhina, di bawah dan seterusnya itu adalah mereka. Terus tentunya Allah Subhanahu wa taala tadi dah namanya Aziz, memiliki sifat izzah, lalu diberikan kepada Rasulullah dan kaum mukminin. Kenapa? Karena tadi Rasulullah dan kaum mukminin menuntut izzah itu, meminta izzah itu dan menjalankan cara-cara untuk mendapatkan izzah itu sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Ya bagaimana tidak? Rasulullah SAW sebagai utusan Allah pasti diberikan izzah. Kemudian kaum mukminin, para sahabat khususnya mengikuti Rasulullah SAW, tentunya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentu diberikan izzah. Dan karena itu di zaman sahabat Nabi SAW semuanya dikatakan zaman emas. Tidak heran Nabi SAW menyebutkan khairul qurun qarni, tsummal ladina khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum tsummal ladina. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki izzah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Persia, Romawi, raja-rajanya
itu semua takluk tunduk kepada kaum muslimin pada waktu itu. Silakan cek sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga sampai sekarang orang-orang Persia itu memiliki dendam, ya, dendam kesumat istilahnya. Ya, dendam yang sangat dalam sekali sampai sekarang gitu, ya. Ya, yang menjadi jelmaan orang-orang Syiah gitu. Nah, itu harus dipahami sejarah. Jadi izzah itulah yang menyebabkan kaum mukminin berada di atas pada waktu itu, yang sebelumnya mereka tidak dilirik oleh kaum-kaum tersebut, Persia, Romawi dan seterusnya. Yang sebelumnya mereka dianggap rendah saja, orang kampungan saja, orang Badui saja, tapi setelah mereka diberikan izzah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati syariat Allah, mentauhidkan Allah, berakidah dengan akidah Rasulullah SAW, maka mereka pun berada di atas. Inilah yang disebut dengan prinsip. Begitu dia, prinsip. Prinsip akidah, prinsip tauhid adalah harga mati. Di mana saja kita memijak bumi atau di mana saja kaki memijak bumi, di situ prinsip tegak lurus, di situ akidah tauhid kita harus tegakkan. Oleh karena itu, di mana saja kita berada, kalau demikian, maka kita akan bi'idznillah ta'ala mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu surah Shafat ayat 180, surah Munafikun ayat 8. Nah, kemudian kata Imam Bukhari, wa man halafa bi'izzatillah wa sifati, dan siapa yang bersumpah dengan izzahnya Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, ini kita ketahui dari ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari adalah izzah itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari namanya Al-Aziz. Maka kita ketahui bersama, kita boleh, ya, bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifatnya. Nah, Nabi SAW banyak dalam hadisnya menyatakan la tahlifu bi ghairillah. Jadi man kana yahlif falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Bersumpahlah dengan nama Allah. Lalu sifat-sifat Allah bagaimana? Boleh apa tidak? Kalau tadi kan hadisnya nama Allah. Lalu kemudian sifatnya bagaimana? Boleh apa tidak? Ya boleh, karena sifat Allah Subhanahu wa taala kan diambil daripada namanya. Lalu kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu sendiri. Dan kita ketahui bersama pembagian sifat-sifat yang ada. Ada sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, ada sifat fi'liyah, yang itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Rasulullah SAW membolehkan bersumpah dengan namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, maka boleh juga bersumpah dengan sifat-sifatnya. Dan itu yang ditekankan oleh Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Jadi hanya dengan nama dan sifat-sifatnya saja, dengan itu kita boleh bersumpah. Adapun yang lain, kata Nabi SAW, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, dengan nama-nama yang lainnya tidak boleh, hatta nama beliau. Dan ini banyak kita dengar, wan nabi, gitu, demi nabi. Itu menyelisihi akidah, menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Lalu kemudian mengharapkan izzah, ya tentu tidak akan mendapatkannya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dengan ringkas, ini masih dalam babnya, masih dalam syarah babnya. Wa qala Anas, Anas meriwayatkan, dan ini tadi kita sebutkan, mana sanadnya? Dihapus sanadnya. Itu yang diistilahkan sebagai hadis muallaq. Qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, taqulu jahannam qad wa izzatuk. Ya, jahannam mengatakan cukup, cukup ya Allah, cukup, karena diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya qad, cukup ya Allah. Wa izzatuka, demi izzahmu. Ini sebagai dalilnya. Wa izzatuka, wa izzatika, demi izzahmu. Izzahmu, apa maknanya tadi? Kekuatannya, kekuasaannya, kesempurnaannya. Itu. Ini neraka jahanam menyebutkan demikian. Menunjukkan bahwasanya jahanam ini makhluk, ya. Dan dia boleh berbicara, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis Anas. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah meriwayatkan alin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Ini hadis Abu Hurairah, mana sanadnya? Dihapus. Itu yang disebut istilah hadis muallaq. Ya baqa rajulun bainal jannati wan nar. Tersisa, ya, ada orang di antara
surga dan neraka. Akhiru ahlin nar, itulah penduduk neraka yang paling terakhir. Dukhulan al-jannah, paling terakhir masuk surga. Fayaqul, dia berdoa, berseru kepada Allah, Rabbisrif wajhi 'anil nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. La wa izzatika la as'aluka ghairaha. Demi izzahmu. Nah, ini sebagai dalil Imam Bukhari. Maksudnya di sini, poinnya di sini. La wa izzatuka, demi izzahmu, la as'aluka ghairaha, aku tidak mohon selain permohonan ini. Ya, ini satu permohonan saja. Nah, satu permohonan saja, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, satu saja untuk diselamatkan dari api neraka, maknanya dikeluarkan dari api neraka. Kemudian qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala mengatakan, inna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda kaitannya dengan doa orang tadi diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, ya, menjawab doa seruan orang tadi, lakadzalika, ya, kamu mendapatkan itu, mendapatkan permohonanmu. Kamu mendapatkan dzalika itu, yaitu permohonanmu. Wa asyaratu amsali, dan kamu mendapatkan 10 kali lipatannya. Kalau tadi dia minta hanya diselamatkan dari api neraka, betul tidak? Satu saja. Jadi kalau diselamatkan lalu ditempatkan di mana? Di tepi-tepi lah gitu ya, di tepi surga lah, itu pun sudah bagus, betul tidak? Itu maksudnya orang ini. Tapi Allah menyebutkan wa asyratu amsalihi, dan 10 kali lipatannya. Maknanya apa? Allah tidak hanya selamatkan dia, keluarkan dia dari api neraka, juga memasukkan orang ini ke dalam surga plus nikmat-nikmatnya yang lain komplit. Gitu dia. Itulah bentuk izzah Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi izzah Allah maha kuasa, maha kuat, maha mampu, semuanya. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu semua, dan itu adalah Al-Aziz. Gitu dia. Kemudian waqala Ayyub, Ayub mengatakan wa izzatika la ghinabi an barakatika. Jadi judulnya ini ditutup oleh ucapan Ayub ini dengan mengatakan bahwasanya wa izzatika, wa qala Ayub, wa izzatika, dan demi izzahmu, la ghinabi an barakatika, kami tidak mampu terpisah, ya. Kami tidak mampu terpisah, maknanya senantiasa akan memerlukan. Kami tidak akan mampu terpisah, maknanya senantiasa akan memerlukan. Barakatika, berkahmu. Ini kesimpulan daripada bab ini yang beliau nukil daripada ucapan Ayub. Tapi apa poinnya? Ayub mengatakan wa izzatika, demi izzahmu, yaitu bersumpah. Demi zatmu, la ghina bi an barak, kami tidak akan pernah mampu terpisah dari berkahmu, maknanya senantiasa akan memerlukan, berhajat, membutuhkan, berhajat kepada berkahmu. Tadi kita sebutkan makna berkah adalah al-khair al-kathir. Baik, itu dia syarah daripada babnya. Adapun hadisnya, maka kita akan masuk pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan beliau rahimallahu taala di sini menyampaikan dua hadis, ya, 2 hadis dari bab yang ke-7 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, kemudian juga tadi memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita pemahaman, dan memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita amalkan. Dan tentunya memberikan kita peluang untuk senantiasa melanjutkan kajian kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.